Hola amigos parantos, kumahada mangos. Di video kali ini gue bakal lanjutin alur cerita dari film animasi The Rule of Burning Sun yang kedua. Buat yang belum nonton alur cerita film pertamanya bisa lihat link yang ada di deskripsi ya. Oh iya, buat yang nanya kapan lanjutan alur cerita Wu Genji, Stellar, dan Donghua lain yang sebelumnya udah kita rekap, harap sabar ya, soalnya kelanjutan seasonnya emang belum rilis sampai sekarang. Oke, langsung aja kita mulai, tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang movie tetangga. Bruh. Scene dibuka dengan seorang gadis bernama Xiao Li yang sedang dikejar oleh gerombolan pasukan robot. Tak lama kita akan diperlihatkan sosok Lena yang pada movie ke-1 kemarin jadi saingan Wukong nih guys. Lena memandu Xiao Li dari atas gedung dan menyuruhnya menggunakan rencana B, namun granat tangan yang akan dipakai ternyata tak berfungsi sehingga Xiao Li meminta Lena memikirkan rencana lain. Lena lanjut memandu Xiao Li berlari ke sebuah gedung kosong untuk memancing pasukan robot tersebut dan setelahnya ia bilang ia akan membereskan mereka semua. Xiao Li menuruti kata-kata kaptennya itu dan berhasil memancing mereka semua. Saat terpojok, Xiao Li pun melompat dan kemudian scene lalu berpindah pada seorang gadis bernama Xiao Zhao yang berada di menara Tiandao dan tak lama ia melihat cahaya yang melintas di atasnya dan menabrak menara tersebut. Benturan itu melumpuhkan para penjaga dan salah satu penjaga berkata pada Xiao Zhao jika seseorang telah menerobos masuk ke dalam menara. Xiao Zhao lalu menemui pria bernama Jiuba yang sedang melakukan sesuatu pada satu benda bercahaya. Xiao Zhao pun mencoba mencegah Jiuba tapi pria itu bilang jika ia sudah terlambat. Setelahnya, Xiao Zhao bersama seorang pria bernama Yuan Li melaporkan kejadian tersebut pada Jenderal Pan Zhen dan Yuan Li bertanya pada Pan Zhen apakah proyek Tiandao sebaiknya dilakukan sekarang saja. Sementara Lena dan Xiao Li yang telah selesai menjalankan misi mereka lalu pergi ke sebuah bar. Di sana mereka minum terlalu banyak hingga keduanya terlihat mabuk parah. Saat keluar dari bar, Xiao Li melihat sebuah cahaya melintas dan mengira itu bintang jatuh dan ia pun membuat permohonan. Lena yang mabuk parah malah membuat kembang api menggunakan kekuatannya dan tak lama sebuah mobil patroli menghampiri keduanya dan membuat mereka berakhir di kantor polisi karena menyalakan kembang api di tempat umum. Tak lama terjadi gempa bumi yang membuat panik semua orang di kantor polisi tersebut. Setelah gempa selesai, ada seorang bernama Lian Feng yang menelepon ke kantor polisi dan bilang jika ia dari Asosiasi Pahlawan Bumi. Ia berbicara pada kepala polisi dan meminta Lena juga Xiao Li dibebaskan. Saat dalam perjalanan, Lena mendengar berita di radio yang menyiarkan tentang bencana yang terjadi yang menghancurkan beberapa tempat. Karena terlalu fokus mendengar berita tersebut, Lena pun tak memperhatikan jembatan roboh yang ada di depannya. Beruntung ia dapat menghentikan mobilnya di saat yang tepat. Setelah itu, keduanya pun dijemput oleh helikopter yang kemudian membawa mereka ke sebuah benda yang katanya menyebabkan bencana di bumi. Di tempat lain, Jiuba tampak menemui seorang dewa bernama Kaer dan melaporkan tentang rencana mereka yang akan menghancurkan bumi dan juga Lieyang. Kembali ke Lena dan Xiao Li yang melihat benda pembuat bencana di bumi yang bernama tripod jiwa. Lena mengetahui jika itu berasal dari kampung halamannya yang bernama Bintang Lieyang. Lena pun lalu mencoba mematikan benda tersebut menggunakan sebuah kalung hijau yang ia miliki. Awalnya Lena berhasil tapi kemudian benda itu kembali aktif bersamaan dengan munculnya hologram Jenderal Pan Zhen. Pan Zhen berkata kalau proyek Tiandao telah diluncurkan. Pan Zhen berkata ia menjatuhkan tripod jiwa ke bumi agar Lieyang dapat bertahan. Dan ia pun menyuruh Lena mencegah pasukan bumi yang ingin mencoba mematikan benda tersebut. Namun, Lena yang sudah menyukai tinggal di bumi dan bahkan ia menjadi kapten di Asosiasi Pahlawan Bumi, malah melaporkan hal tersebut pada Lian Feng. Setelahnya, Lena menemui Lian Feng dan Wukong dan meminta pesawat karena ia akan pergi ke Lieyang untuk menemui Pan Zhen. Dalam perjalanan ke Lieyang, ternyata Xiao Li menyusup di dalam pesawat dan akhirnya ia pun menemani Lena pergi ke Bintang Lieyang.
Pesawat penjaga pun mencoba mengawal pesawat Lena, tapi Lena yang tak mau dikawal pun melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Lena berhasil meloloskan diri dan sampai di istana Lieyang. Ia disambut oleh Xiao Zhao yang adalah teman masa kecilnya. Lena pun lalu menemui Pan Zhen di istananya. Pan Zhen tampak tak menyukai Lena membawa Xiaoli yang berasal dari bumi dan menyuruh pengawalnya membawa Xiaoli untuk beristirahat. Pan Zhen lalu mengingatkan Lena yang posisinya Dewa Agung untuk menjalankan tugasnya. Lena lalu memarahi Pan Zhen karena menurunkan tripod jiwa ke bumi tanpa meminta izinnya. Ia pun bertanya kenapa kalungnya tak bisa mematikan tripod jiwa tersebut. Ternyata untuk mematikan tripod jiwa itu membutuhkan satu kalung lagi yang dimiliki oleh Pan Zhen. Lena meminta kalung itu tapi si Pan Zhen malah menghancurkannya dan lalu mengajak Lena pergi ke menara Tiandao. Lena ditunjukkan teknologi Void yang sebelumnya sudah dikacaukan oleh Jiuba. Ternyata Pan Zhen mengirim tripod jiwa ke bumi karena inti bintang di Lieyang sudah rusak. Terlebih, teknologi Void yang selama ini mencegah kehancuran inti bintang itu sudah dibuat kacau oleh Jiuba, dan dengan memindahkan kehancurannya ke bumi, Pan Zhen berharap bisa mencegah kehancuran Lieyang. Lena marah kenapa Pan Zhen menargetkan bumi dan meminta kalung lain yang adalah kunci untuk mematikan tripod jiwa. Tapi Pan Zhen kemudian membuat dinding pelindung dan berhasil mengunci kekuatan Lena menggunakan gelang yang ada di tangannya. Bahkan ia pun mengambil pedang milik Lena. Pan Zhen lalu menyuruh Yuan Li untuk membawa Lena ke kamarnya agar Lena dapat merenungi perbuatannya yang membela bumi. Sesampainya di kamar, Lena dan Xiaoli mendapat kabar dari Lian Feng jika keadaan bumi semakin parah. Tapi Lena tak bisa berbuat apa-apa karena saat ini ia terkurung di kamarnya sendiri dengan penjagaan ketat dari Yuan Li. Xiaoli lalu berpura-pura sakit perut membuat Yuan Li membukakan pintu. Dan kemudian Xiaoli pun memukulnya dari belakang, tapi Yuan Li sama sekali tak bergeming. Lena berhasil menutup wajah Yuan Li dan mereka pun lalu kabur dari sana walau kemudian harus dikejar oleh pasukan Lieyang. Lena berhasil merebut kendaraan salah satu prajurit tapi kemudian Yuan Li pun mengejar keduanya. Namun Xiaoli akhirnya berhasil menjatuhkan Yuan Li. Lena sampai di tripod jiwa yang berada di Lieyang dan kemudian ditemui Pan Zhen. Lena meminta kuncinya lagi pada Pan Zhen, tapi si Pan Zhen bilang Lena harus bisa mengalahkannya dulu dalam pertarungan. Pertarungan pun terjadi, awalnya Lena kesulitan dan dapat dijatuhkan oleh Pan Zhen dengan mudah. Lena bilang jika Pan Zhen licik karena bertarung dengannya yang menggunakan gelang penekan kekuatan. Pan Zhen lalu menghancurkan gelang itu dan mengembalikan pedang Lena agar mereka bisa bertarung secara adil. Kekuatan dan kecepatan Pan Zhen tampak masih lebih unggul dari Lena sampai-sampai si Lena pun kerepotan menghindari semua serangannya. Tapi karena tekadnya untuk menyelamatkan bumi sangat kuat, Lena pun bangkit dan kembali beradu kekuatan dengan Pan Zhen. Dan akhirnya Lena pun bisa mengalahkan Pan Zhen. Pan Zhen yang kalah pun menepati janjinya dengan memberikan kunci untuk mematikan tripod jiwa, bahkan ia sendiri yang mengantar Lena mematikan tripod jiwa tersebut. Lena berhasil mematikan tripod jiwa Lieyang yang terhubung langsung dengan tripod jiwa yang ada di bumi, membuat semua bencana di bumi berhenti seketika. Namun karena itu kehancuran pun mulai terlihat di Lieyang. Lena memerintahkan Pan Zhen untuk segera mengevakuasi penduduk Lieyang. Namun kemudian Jiuba datang ke sana dan ternyata sebelumnya Lena sudah bertemu dengan Jiuba yang mengawasinya dengan menyamar sebagai sang bartender. Jiuba langsung menyerang Lena tapi kemudian Pan Zhen membantunya dan bertarung melawan Jiuba. Keduanya pun menyerang Jiuba secara bersamaan, tapi si Jiuba yang gerakannya sangat cepat bisa mengungguli keduanya. Namun akhirnya dengan kerjasama Pan Zhen dan Lena pun bisa mengalahkan Jiuba dan menghabisinya. Yuan Ling, Xiaoli dan juga Xiao Zhou pun datang ke tempat itu. Xiao Zhou melaporkan jika semua penduduk Lieyang sudah dievakuasi menggunakan kapal pengangkut mereka. Karena ternyata Pan Zhen sebelumnya sudah memerintahkan Xiao Zhou melakukan itu karena sadar Lieyang akan hancur dan bumi akan diselamatkan oleh Lena. Lieyang pun mulai hancur dan mereka pergi dari sana menggunakan pesawat yang dibawa oleh Xiao Zhao. Namun di tengah perjalanan Lena dan Pan Zhen turun dari kapal untuk membuka lubang cacing agar semua kapal bisa melarikan diri dari Lieyang.
Namun di tengah perjalanan Panzen mengorbankan dirinya dan menyuruh Lena membuka lubang cacing di tempat lain. Sementara ia membuka melalui menara Tiandau yang lebih berbahaya. Ternyata Panzen melakukan itu karena dulu dia pernah berjanji pada ayah Lena yang adalah Kaisar Lieyang yang gugur dalam perang untuk melindungi putrinya. Panzen dan Lena berhasil membuka lubang cacing dari dua tempat berbeda, tapi kemudian Lena melihat menara Tiandau hancur dengan Panzen yang masih berada di dalamnya. Lena yang tak sadarkan diri berhasil diselamatkan oleh Xiaoli yang kemudian membawanya masuk ke dalam kapal dan mereka pun berhasil selamat dari kehancuran Lieyang. Namun tak hanya berhenti di situ karena kemudian datang hujan meteor yang mengarah ke kapal mereka membuat kapal yang mereka naiki pun kehabisan energi. Beruntung Wukong lalu datang menyelamatkan kapal Lena. Wukong datang bersama pasukan asosiasi pelindung bumi atas perintah Lian Feng untuk menyelamatkan Lena. Lena dan yang lainnya pun berhasil selamat, lalu film pun mamat. Oke, karena filmnya udah habis, gue Ega undur diri, tapi besok kita bakal balik lagi dengan alur cerita film lain yang gak kalah serunya. Dan gak yakin movie pun pamit.